Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani. Kali ini kita akan membahas tentang konsep perilaku dan perilaku kesehatan. Masih di mata kuliah promosi kesehatan. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Ya, sebelum kita membahas lebih detail tentang konsep perilaku, berikut saya akan sampaikan sekilas tentang batasan perilaku, apa yang dimaksud perilaku dan sebagainya. Ya, batasan perilaku yang dimaksud di bab ini adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skinner tahun 1983, menyebutkan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap organisme, dan organisme tersebut merespon. Teori SOR atau yang biasa kita kenal dengan teori SOR menyebutkan bahwa perilaku dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus. Di antaranya adalah yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior. Apa saja yang termasuk dalam perilaku tertutup ini? Perilaku tertutup ini tidak terlihat secara langsung ya, artinya kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi bisa kita amati dari misalnya seseorang yang memberikan perhatian, kemudian dia bisa mengungkapkan persepsinya, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap. Jadi yang termasuk perilaku tertutup ini adalah perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap. Ya, jadi tidak bisa terlihat secara kasat mata. Kemudian yang dimaksud perilaku terbuka atau overt behavior adalah tindakan atau praktik. Nah, kalau tindakan kan ketika kita misalnya karena sudah diberikan pendidikan kesehatan terkait dengan menjaga kesehatan lingkungan misalnya. Nah, kita bisa melihat hasil dari pendidikan kesehatan yang kita berikan pada masyarakat, misalnya dari perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat, misalnya tindakan bersih-bersih gitu ya, kerja bakti di lingkungan RT dan sebagainya. Ada tindakan atau praktik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Jadi segala sesuatu yang berupa respon yang terkait dengan kondisi sakit atau penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan yang nantinya akan bisa kita lihat ya sebagai sebuah respon seseorang. Nah, seperti apa lebih detailnya terkait dengan perilaku kesehatan ini? Nah, perilaku kesehatan akan terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan. Kemudian yang kedua, perilaku pencarian dan penggunaan sistem kesehatan. Kemudian yang ketiga, perilaku kesehatan lingkungan. Ya. Jadi yang pertama pemeliharaan, kemudian yang kedua pencarian atau penggunaan sistem fasilitas kesehatan. Jadi bagaimana seorang itu mencari pertolongan pada saat mereka sakit. Kemudian yang ketiga perilaku kesehatan lingkungan. Ya. Nah, seperti apa? Yang kita bahas yang pertama, perilaku kesehatan menurut Becker. Ya, itu tadi pembagiannya. Nah, kalau kita lihat lebih detail menurut para ahli, yang pertama menurut Becker 1979. Perilaku kesehatan yang pertama adalah hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat ini merupakan perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seorang untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatannya, ya, seperti misalnya makan makanan yang sehat,
olahraga, ya, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Itu termasuk kepada perilaku hidup sehat. Kemudian yang kedua, perilaku yang mencakup respon terhadap seseorang terhadap sakit dan penyakit, persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit dan pengobatan, ya. Nah, misalnya ada orang batuk-batuk. Nah, bagaimana dia merespon batuknya itu sesuai dengan prinsip kesehatan, ya. Misalnya kalau ada orang yang sakit, tapi menganggap itu sakitnya karena diganggu diganggu roh gitu ya misalnya. Nah, itu berarti mencerminkan perilakunya yang nantinya akan berlandaskan dengan persepsinya. Tapi kalau ada orang yang menganggap misalnya dia sakit, oh ya karena saya kurang menjaga perilaku hidup sehat. Ya, ini bisa kita lihat dari perbedaan respon yang timbul gitu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku peran sakit. Nah, perilaku peran sakit ini merupakan tindakan untuk memperoleh kesembuhan, mengenal atau mengetahui sarana pelayanan kesehatan yang layak, mengetahui hak dan kewajiban orang sakit. Nah, kategori yang ketiga ini biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah paham dan biasanya sudah tepat menggunakan fasilitas kesehatan. Jadi begitu mereka sakit, kemudian mereka langsung mencari fasilitas kesehatan, ya, mungkin itu puskesmas atau ke klinik dokter atau ke pelayanan kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Dan biasanya mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban orang yang sakit. Jadi kalau sakit berarti harus berobat sebagai sebuah ikhtiar atau usaha seperti itu. Nah, kemudian faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan perilaku yang dibagi menjadi dua. Yang pertama determinan atau faktor internal, yang kedua determinan faktor eksternal. Determinan faktor internal ini adalah karakteristik orang, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, jadi tingkat kecerdasan seorang biasanya ini juga mendominasi bagaimana mereka berespon terhadap stimulus yang diakibatkan karena sakit. Ya, jadi kalau orang lulus, misalnya seorang yang lulusan SD dibanding lulusan SMP, SMA atau perguruan tinggi, bagaimana respon mereka terhadap sakit yang mereka alami. Ya, ini terkait dengan juga tingkat kecerdasan, tingkat emosional, dan jenis kelamin. Ya, kecerdasan di sini lebih ke arah ini ya, bagaimana intelektual mereka berpikir mengatasi sakitnya gitu ya. Ada orang yang meskipun dia lulusan SD, tapi dia rajin baca, ya, dia rajin baca dan ketika misalnya mengalami sakit batuk gitu ya, dia tidak langsung pergi ke puskesmas misalnya, tapi dia menggunakan pengetahuan yang pernah dia dapatkan itu untuk misalnya mencari ramuan-ramuan di sekitar rumah yang bisa digunakan untuk meredakan batuk misalnya. Nah, itu juga nanti terkait dengan tingkat kecerdasan. Kemudian tingkat emosional, ya, emosional ini juga terkait dengan bagaimana seseorang berespon terhadap sakitnya. Ada orang yang kalau begitu sakit itu langsung merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu ya, tidak bisa melakukan apapun dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari tingkat emosionalnya. Ada juga orang yang sakit tapi dia tetap tenang, ya, tetap tenang, berusaha untuk mencari bantuan, layanan layanan kesehatan atau mencari informasi-informasi misalnya dari internet dan sebagainya ya, untuk gimana mengatasi sakit yang dialami. Gitu. Jenis kelamin juga ini merupakan faktor internal ya, biasanya laki-laki dan perempuan respon terhadap sakitnya berbeda ya. Kalau ada orang yang perempuan yang biasa sakit dikit saja ya, pusing itu kayaknya udah sakit banget seperti itu. Kemudian yang kedua determinan faktor eksternal, misalnya lingkungan fisik, ya, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Lingkungan fisik ini misalnya kita kasih contoh mereka yang hidup di kondisi yang sangat bising ya di sekitar kereta api. Kalau mereka sakit
mungkin tidak bisa tidur ya, tidak bisa istirahat dan sebagainya. Itu yang nantinya akan berakibat pada tingkat emosional seorang, jadi mudah marah dan sebagainya. Kalau sudah sakit, lingkungannya berisik, lingkungannya bising, bisa meningkatkan faktor emosional. Nah, sakitnya akan tambah parah atau tambah sembuh. Nah, bisa teman-teman bayangkan sendiri ya. Jadi, faktor-faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap seseorang manakala dia sakit. Kemudian sosial budaya, ya sosial budaya misalnya kalau di desa dan di kota, ya kalau di desa biasanya orang sakit tidak langsung ke rumah sakit, tapi biasanya pakai ramuan-ramuan tradisional ya, yang menurut kepercayaan mereka itu bisa mengatasi sakitnya. Kemudian ekonomi, dari faktor ekonomi misalnya kalau orang yang uangnya banyak secara ekonomi tergolong menengah ke atas, mungkin kalau sakit bisa langsung pergi ke layanan rumah sakit atau dokter spesialis dan sebagainya. Tapi kalau dengan ekonomi yang rendah, mungkin mereka hanya tadi ke puskesmas atau ke layanan-layanan yang sifatnya lebih bisa terjangkau secara ekonomi. Kemudian faktor politik. Ini faktor politik juga tidak bisa kita kesampingkan ya. Kondisi negara yang misalnya kacau, kemudian keamanan tidak terjaga, ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang ketika seorang itu sakit. Ya, misalnya kalau ada orang sakit tapi negaranya sedang perang, ya mungkin ditahan-tahan ya, nggak bisa kemana-mana karena takut untuk keluar dan sebagainya. Selanjutnya domain perilaku menurut Benjamin Bloom. Ya, ini teori ini cukup terkenal ya, mungkin teman-teman sudah pernah disampaikan juga di mata kuliah lain ya. Domain perilaku menurut HR Bloom ya, 1908. Ini didominasi oleh 3 domain. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga psikomotor atau praktik tindakan. 3 domain ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Ya, jadi seseorang yang mempunyai pengetahuan yang misalnya sedang, tinggi atau rendah, itu akan mempengaruhi sikapnya. Nah, sikap ini juga akan melahirkan tindakan atau psikomotor atau praktik atau segala sesuatu yang bisa kita lihat dari hasil pengetahuan dan sikapnya. Oke. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pengetahuan atau knowledge. Merupakan hasil tahu dari seorang dalam melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Tingkat pengetahuan ini meliputi tahu atau know, jadi cuma tahu ya, hanya mengetahui saja. Kemudian tingkatan yang kedua adalah memahami atau comprehension. Yang ketiga aplikasi atau application. Yang keempat sudah bisa menganalisis. Yang kelima sudah bisa mensintesis. Dan yang keenam evaluasi. Kalau orang yang sudah pengetahuannya hanya ada di tingkat tahu, biasanya ini akan muncul pada perilaku dan tindakannya ya, nanti kita akan bahas. Jadi kalau ini teori belajar ya, kita kaitannya dengan teori belajar biasanya juga ini terkait dengan pengetahuan ini. Jadi ada yang hanya tahu, memahami ya, cukup paham, aplikasi ini sudah bisa mengaplikasikan ya, kemudian analisis, bisa menganalisis oh ya penggunaan obat misalnya ini dibanding ini misalnya lebih efektif yang mana ya, kemudian melakukan sintesis dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua adalah sikap ya. Sikap ini bisa berupa reaksi atau respon seorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus ya. Jadi tadi ada yang introvert gitu ya. Perilaku yang introvert ini bisa masuk ke sikap. Kemudian merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Jadi sudah lebih meningkat lagi kalau tadi hanya berupa respon yang tertutup ya, masih berupa persepsi, pengetahuan. Nah, kalau sikap yang sudah lebih tinggi lagi merupakan kesiapan ya, kesediaan untuk diajak. Biasanya orang-orang yang sudah
persepsinya sudah baik, kemudian diajak mau untuk misalnya menjaga kesehatan lingkungan, ya, berkontribusi untuk kesehatan lingkungan, biasanya ini sikapnya sudah lebih moderat ini ya, di sikap yang sedang. Kemudian yang selanjutnya, sikap belum merupakan tindakan atau aktivitas, tapi merupakan tindakan suatu perilaku. Jadi sudah berupa aktivitas atau sudah merupakan tindakan sehari-hari. Komponen sikap diantaranya adalah kepercayaan, ide dan konsep terhadap suatu objek, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, dan kecenderungan untuk bertindak. Ya, komponen sikap ini ya tadi masih ada sangkut pautnya dengan beberapa faktor ya, ada sosial budaya dan sebagainya. Ya, ide kemudian konsep terhadap suatu objek nantinya akan berdampak pada kehidupan emosional dan akan juga berdampak pada tindakan yang dilakukan. Berikutnya tingkatan sikap. Ya, tingkatan sikap ini berupa yang pertama menerima atau receiving, merespon atau responding, yang ketiga menghargai atau valuing, dan yang keempat adalah bertanggung jawab atau responsible. Ya, ketiga tingkatan ini keempat tingkatan ini merupakan tingkatan dari sikap yang nantinya akan berdampak pada bagaimana seorang itu berespon terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kondisi sakitnya. Ya, orang yang sikapnya bagus pada saat dia sakit, dia mampu menerima sakitnya dengan baik, kemudian berespon dengan cara mencari fasilitas kesehatan atau misalnya mencari alternatif bagaimana untuk mengatasi sakitnya. Kemudian bisa menghargai, valuing atau melihat sisi lain dari sakitnya dan bertanggung jawab dengan melakukan tindakan-tindakan misalnya mencari petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan, kemudian mampu berkoordinasi atau kolaborasi ya, mampu berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan demi mencapai tingkat kesehatannya seperti itu. Berikutnya yang ketiga, ranah yang ketiga yang menurut HR Bloom adalah praktik atau tindakan. Tindakan ini merupakan wujud ya sikap atau tindakan yang diperlukan dalam seseorang merespon terhadap sakitnya. Diperlukan beberapa faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan, misalnya fasilitas. Tingkat praktik misalnya resepsi, respon pemimpin, mekanisme, dan adopsi. Jadi ketika kita melihat seseorang melakukan tindakan atau praktik, kita bisa lihat dari tingkatannya. Ya, tindakan yang berupa persepsi saja, kemudian ada guide respon, ya, jadi dia bisa memberikan guide atau petunjuk gitu ya, bisa memimpin bagaimana mengajak orang misalnya atau dia bisa menerangkan kembali bagaimana dia untuk menjaga kesehatannya seperti itu. Kemudian yang ketiga mekanisme, dia bisa menjelaskan mekanisme dia, kenapa dia sakit sampai seperti itu ya, karena sudah ada ada proses analisis, ada proses sintesis seperti itu. Dan yang keempat ada adopsi. Nah, kalau udah sampai mengadopsi berarti sudah bisa menerangkan bagaimana seorang itu melihat sisi lain dari sakit yang dialami. Berikutnya sifat-sifat perilaku manusia. Ya, ada beberapa hal yang terkait dengan sifat perilaku manusia ini, misalnya pengamatan. Ya, pengamatan bisa dilakukan dengan penglihatan dan pendengaran, perhatian, kemudian hal-hal yang menarik perhatian yaitu pandangan dari segi objek dan dari hal yang segi objek, dari segi subjek, seperti tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, dan motif. Motif itu latar belakang ya, seseorang itu melakukan sesuatu. Berikutnya sifat khas individu. Ada 3 sifat khas individu terkait dengan perilaku kesehatan, yaitu
teori tipologi, kemudian intelijensi, dan juga bakat. Oke. Nah, ini terkait dengan sifat khas individu ini, teman-teman bisa searching ya, baca di internet ya terkait dengan sifat individu ini, karena untuk pembahasan ini akan sangat panjang. Jadi saya batasi sampai di sini terkait dengan materi perilaku kesehatan ya. Nah, nantinya dari hasil bacaan teman-teman silakan bisa dirangkum dan nantinya bisa menjadi hasanah wacana atau apa namanya, hasanah atau penambah cakrawala pengetahuan teman-teman semuanya ya. Jadi silakan dicari 3 sifat khas individu ini, kemudian bisa dirangkum dan hasilnya silakan bisa dibuat catatan khusus untuk pembelajaran nantinya ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk subbab perilaku kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk keterbatasan penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.